Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 200441124 dari kelas 3A Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi geografis. Nah, video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem informasi geografis. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa sedikit materi tentang sistem informasi geografis itu sendiri. Namun sebelum masuk pada materi yang telah saya rangkum, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu SIG atau sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi merupakan hal yang sangat mendasar keterkaitannya dengan sistem secara global. Nah, sistem informasi geografis atau SIG ini adalah salah satu sistem informasi yang dibahas dalam ilmu komputer, yang di dalam pengintegrasiannya SIG merangkul dan mempresentasikan sistem informasi lainnya. SIG menggunakan teknologi komputer untuk mengintegrasikan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang ada di suatu area geografi, lingkungan, dan karakteristik yang mengikuti suatu daerah geografi. Nah, SIG ini dapat digunakan oleh berbagai bidang ilmu. Nah, di sini kita ambil contoh dalam bidang keamanan. Nah, misalkan ada suatu kasus yang dimana seorang intelijen atau mata-mata sedang mengintai seseorang. Nah, dalam bidang ini SIG atau sistem informasi itu bisa digunakan. Contohnya untuk melacak koordinat di mana tempat seseorang yang bertindak kriminal itu berada. Nah, itu salah satu fungsi dari SIG untuk bidang keamanan. Nah, kalau kita beralih kepada bidang yang lainnya, contohnya dalam bidang kesehatan. Nah, kita ambil contoh yang kasus yang sedang berlangsung pada saat ini, yaitu kasus COVID-19. Nah, pada kasus COVID-19 ini kita dapat mengetahui bagaimana proses penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, kita juga dapat mengetahui wilayah-wilayah yang paling banyak terdampak di Indonesia ini oleh COVID-19. Nah, semua itu dapat kita ketahui dari SIG dengan cara kita mencari data, dan data itu diolah. Bisa juga kita langsung turun ke lapangan atau wilayah itu sendiri. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, SIG ini dapat difungsikan itu untuk menentukan lokasi bisnis. Contohnya kita ingin pergi berbisnis atau menjual atau mengirim bahan baku atau bahan pokok makanan ke suatu wilayah. Nah, di SIG ini kita juga dapat menggunakan SIG ini untuk mencari atau melewati jalur atau jaringan yang lebih efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan itu bisa tidak terlalu banyak begitu kira-kira. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang sudah saya rangkum di sini. Nah, materi saya di sini tentang sistem informasi geografis itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian SIG atau sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, yang kedua prinsip dasar geografi dan tujuan manfaat SIG. Kemudian materi yang ketiga komponen, manfaat, dan contoh SIG atau sistem informasi geografis. Nah, pada materi pertama
What is Geographic Information System atau GIS? Nah, pada istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 pokok unsur, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Nah, dengan melihat unsur-unsur pokok ini, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari unsur-unsur pokok SIG ini. Nah, yang pertama di sini ada sistem. Nah, sistem itu di sini adalah sekumpulan objek yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang kedua, informasi. Informasi di sini adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian yang ketiga, di sini ada geografis. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola tertentu. Nah, kemudian dari definisi atau beberapa pengertian masing-masing unsur sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS ini, yaitu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Nah, lanjut. Pada materi kedua ini, yaitu basis prinsip of geography. Nah, lanjut. Nah, prinsip dasar geografi. Nah, di sini ada distribusi persebaran fenomena geografi. Nah, prinsip distribusi atau penyebaran ini merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsinya prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tujuan lain penggunaan prinsip penyebaran ini juga dapat mengungkap hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Selain itu, adanya prinsip distribusi dapat digunakan untuk dapat mengetahui, mengira-ngira keadaan di masa yang akan datang. Nah, kita ambil contoh misal persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia, persebaran potensi air yang berada di suatu tempat dan tempat lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada interrelasi, pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi dalam permukaan bumi. Nah, fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Nah, tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada dalam ruang tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Nah, adapun hubungan yang saling terkait antara alam dan manusia menyebabkan dibutuhkan prinsip keterkaitan antara atau sebab akibat ini. Nah, interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, alam dengan manusia. Nah, contoh misal fenomena banjir akibat adanya
penebangan hutan di suatu wilayah. Nah, ini salah satu contoh dari hubungan atau keterkaitan antara alam dan manusia, yang dimana manusia itu sendiri yang menebang pohon di suatu lahan atau suatu di wilayah hutan, sehingga terjadi bencana alam, yaitu banjir atau longsor. Nah, kira-kira begitu. Kemudian prinsip yang ketiga, di sini ada deskripsi. Nah, penjelasan fenomena yang ada di bumi. Nah, fungsi prinsip deskripsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Nah, prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Nah, geografi dalam prinsip deskripsi ini ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena geosfer yang melakukan deskripsi yang memerlukan deskripsi baik melalui tulisan, tabel, gambar, grafik yang disajikan melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, contoh misal kita ingin mendeskripsikan melalui tabel atau angka berapa jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Nah, itu kita melakukan itu bisa melalui pengelolaan data SIG itu sendiri, yang dimana kita mendeskripsikan berapa jumlah pengangguran itu melalui angka-angka atau secara kuantitatif. Nah, kemudian prinsip selanjutnya yaitu kronologi. Nah, kronologi atau kondisi suatu wilayah. Nah, prinsip ini adalah prinsip terakhir, dan prinsip kronologi ini atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, fungsi prinsip kronologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Prinsip kronologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi dalam suatu prinsip, yaitu kronologi. Nah, contoh misal untuk meneliti suatu wilayah yang suatu masalah yang contoh untuk meneliti masalah hujan yang harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di setiap wilayah di Indonesia itu sendiri. Nah, kita di situ dapat menggunakan SIG. Kita dapat mengambil data dan mengelolanya dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis, dan kita juga dapat meninjau langsung ke lapangan. Itu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat shift. Nah,
Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografi adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek ciri. Itu objek ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Tidak hanya untuk teknologi sistem informasi geografis, dapat juga digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya sistem informasi geografis bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana. Nah, bencana alam atau sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Oke, baik, lanjut. Di sini kita masih berbicara tentang tujuan dan manfaat SIG. Nah, ini merupakan lanjutan dari tujuan dan manfaat SIG. Data-data yang diolah dalam sistem informasi geografi pada dasarnya terdiri dari berbagai spesialis dan data atribut dalam bentuk digital. Dengan demikian, analisis yang dapat digunakan adalah analisis spesialis dan analisis atribut. Data spesialis. Nah, data spesialis merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta, sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek. Sebagai data spesialis, penyajian dalam data spesialis. Nah, penyajian dalam data spesialis mempunyai 3 cara dasar, yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis, dan bentuk area. Nah, dari ketiga cara itu, di sini ada pengertian. Bentuk titik, bentuk garis, dan bentuk area merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat X dan Y yang menunjukkan lokasi suatu objek berupa ketinggian lokasi, kota, lokasi pengambilan sampel, dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Sedangkan area yang menampakkan dan dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau, dan lain sebagainya. Struktur data spesialis dibagi dua, yaitu model data raster dan model data vektor. Nah, data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4 sehingga berbentuk suatu ruang yang teratur, dan vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan atau menampakkan dan menyimpan data spesial dengan menggunakan garis atau area. Nah, kemudian kita lanjut pada manfaat SIG. Nah, apa sih manfaat dari SIG? Di sini ada 3 manfaat yang saya rangkum dalam materi ini. Nah, yang pertama, SIG atau Sistem Informasi Geografis dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam
usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. Maksudnya di sini kita ambil contoh salah satu konsep, yaitu konsep lokasi. Nah, seperti yang saya katakan pada pengantar yang pertama tadi, bahwa kita dapat menentukan rute atau jalan yang lebih efisien melalui SIG itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau cover gate data spasial. Nah, kemudian yang ketiga, SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformatik. Nah, kemudian lanjut pada materi ketiga, yaitu komponen, benefits, dan example GIS. Nah, di sini ada beberapa perangkat dalam komponen-komponen SIG. Nah, yang pertama di sini ada perangkat keras atau hardware. Dan yang kedua perangkat lunak atau software. Ini dalam ini komponen-komponen. Kemudian yang ketiga ada data, dan yang keempat ada manusianya, dan yang ketiga ada metode. Nah, kemudian lanjut manfaat SIG dalam berbagai bidang. Nah, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Nah, yang kedua untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Nah, ini semua sudah kayaknya sudah bisa kita simpulkan pada contoh pengantar yang saya telah bahas di awal video. Nah, kemudian selanjutnya contoh aplikasi SIG. Nah, pengelolaan fasilitas. Nah, ini juga bisa dikatakan berada dalam sedikit pengantar yang ada di awal video tadi. Namun di sini saya akan memberikan sedikit contoh umum, misal pengelolaan fasilitas. Nah, pengelolaan fasilitas, misal kita membuat fasilitas kesehatan. Nah, otomatis kita akan mengetahui jumlah fasilitas kesehatan itu sendiri, dan kita dapat mengetahui apakah cukup fasilitas ini untuk orang-orang yang berada di wilayah sekitar wilayah itu sendiri, sekitar wilayah lokasi yang berada dekat dengan tempat kita mendirikan fasilitas kesehatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini contoh aplikasi SIG. Nah, kemudian yang ketiga, bidang transportasi. Nah, saya kira ini juga sudah saya jelaskan tentang pengantar yang di awal video. Kemudian jaringan telekomunikasi atau telekomunikasi. Nah, kemudian main distribution point. Nah, kemudian yang keenam, sistem informasi lahan. Nah, kemudian lanjut contoh aplikasi SIG juga. Di sini ada web, GIS marketing, map info, Google Earth, kemudian GPS. Nah, di sini materi saya sudah habis, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan dari
materi-materi dasar sistem informasi geografis. Nah, mungkin apabila ada kesalahan atau salah contoh yang saya sebutkan atau berikan di dalam video ini, mohon dikoreksi dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.